saya Angga Praja Buana, lahir dan besar di Situbondo. Allah itu menurunkan buat saya itu keistimewaan, artinya kelebihan kemampuan saya dalam proses pengobatan. Awalnya saya mendampingi almarhum Bapak, jadi saya ajudan Bapak. Dari situ secara nggak langsung saya juga melihat setiap hari bagaimana Bapak melayani pasien. Makanya meskipun sekarang banyak negara yang menawarkan saya untuk membuka praktek di sana, hampir dari Asia, Eropa, juga Amerika kan nawarin saya di sana. Pada akhirnya saya mungkin loncat-loncat negara untuk pengobatan saya. Kalau mungkin almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kendit, ya mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya. Karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Saya tidak pernah menganggap satu pasien pun menjadi pasien saya. Saya menganggap mereka sama seperti keluarga saya. Saya sangat sayang dengan semua pasien-pasien saya, apalagi ketika mereka sakit, terus mereka bisa sembuh, itu menjadi kebanggaan pribadi buat saya. Saya selalu bilang untuk semua pasien-pasien saya, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah itu sudah berkehendak. Saya Haryadi, ini bapak saya, Suherman. Bapak ini kena stroke 1 tahun yang dulu. Awalnya mungkin beliau ada hipertensi kan, jadi mungkin dari situ beliaunya memang maksudnya ikut pengajian. Setelah didiagnosis sama dokter, saya bawa ke rumah sakit, ya memang stroke gitu. Serang di sebelah kanan, jadi ya dari tangan sampai kaki bisa berfungsi lah. Jadi 1 tahun sudah nggak bisa jalan. Stroke ini terkadang ada yang stroke baru tapi parah. Ada yang stroke lama tapi santai-santai aja stroke-nya. Ada yang stroke 1-2 tahun monoton. Macam-macam tergantung di otak itu. Kalau ini insya Allah habis ini coba kita berdiri. Mudah-mudahan habis ini bisa jalan. Nah, tekuk sendiri Pak. Tekuk sendiri sekarang Mas. Suruh Mas. Tekuk kakinya. Terus tekuk. Lagi. Nah, tendang. Bapak tendang. Habis ini kita belajar jalan. Lagi, tekuk. Terus. Nah, pintar. Tendang. Namanya saya, apapun yang kita lakukan, namanya buat orang tua, ya, saya akan lakukan. Yuk, kok Bapak. Lagi. Nah, habis ini mudah-mudahan Allah izinkan kita belajar jalannya. Oke. Terus ini ya, organ kanan yang kena otaknya, organ kiri, otak kirinya. Sini.
Kita coba berdiri, Mas pegangi dulu karena ini baru melatih. Tolong pegang sampai kiri, Mas kanannya. Yuk. Bapak ada nggak? Bapak ada nggak? Ada. Ada depan. Mas tolong pegang depan. Angkat Mas. Ikuti arahan Mas Angga ya. Yuk. Angkat kakinya Bapak. Hadap Mas Angga, hadap depan. Hadap sini. Yuk angkat kakinya. Nah, lagi terus. Kurang panjang. Mas Arif tolong pegangin Mas Arif. Tangan dua-duanya. Mas Arif. Saya mau mandu kaki Mas Arif. Sini. Yuk angkat. Gini Pak. Oke, terus Mas Arif maju depan. Angkat. Nah, pintar. Lagi. Terus. Bapak suruh hadap depan, Mas. Depan, Pak. Depan. Mas Arif hadapkan depan, Mas Arif. Terus. Katanya 1 tahun nggak jalan Mas. Suruh angkat Mas Arif. Angkat kaki. Angkat Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi. Ya, lagi terus. Terus Mas Arif. Mas Arif. Oke, dudukkan di situ dah, dudukkan di situ, capek dia udah. Udah dulu. Insya Allah kalau beliaunya nih bisa jalan, bisa bersama lagi sholat, biasanya kayak gitu. Bapak kalau di rumah. Kali ini pasien saya dari Sampang Madura. Ini pasien program hamil saya. Saya kesini ke Mas Angga itu promil. Kita sudah menikah selama 12 tahun, tapi masih belum dikasih keturunan. Dalam 12 tahun kita tidak diam, tidak stagnan kita itu. Kita tetap berusaha dengan berbagai alternatif pengobatan dari medis, kita pernah. Alhamdulillah, setelah beberapa kali terapi totok saraf di tempat saya, sang istri akhirnya mendapatkan kehamilan. Tidak ada yang gak mungkin di dunia ini ketika Allah itu berkehendak. Saya pernah bilang Mbak Irma, tetap semangat. Jadi kita tunjukkan ke orang-orang yang sering ngebully. Kebanyakan itu ketika kita pasien program hamil gak jadi-jadi Mbak. Bullying. Nah, sedangkan pekerjaan Mbak Irma tidak. Masa mau ngelahirin anak orang terus? Kapan yang mau hamil dan ngelahirin sendiri? Terkadang seperti itu. Artinya sekarang pasien saya udah hamil, Mbak Irma udah hamil. Yang ngebulu-bulu mungkin masih sekarang malu Mas ngeliat Mbak Irma sekarang udah bisa hamil. Dan mudah-mudahan setelah ini kan 8-9 bulan proses persalinannya lancar, janinnya sehat, sempurna, diberikan keselamatan ibu dan bayinya. Nah, hari ini saya cek bagaimana kondisinya. Oke, protein urin kemarin dicek gimana? Negatif. Oke, samurat, tensi. Oke. Songawan 3 kali. Ini bengkak soalnya Mas. Iya. Nih. 246. Ini makanan. Makanya kemarin saya suruh cek tensi dan protein urin. Kebanyakan orang hamil bengkak itu protein urinnya naik Mbak. Ternyata pola makan. Makan apa? Sembarang. Wah. Loh, terus katanya kan bagus. Raja sih Ki. Saya tadi ya cuma kaget aja. Soalnya kaget apa ya kayak disetrum gitu loh. Ya, memang kemarin kan sempat konsul ke SPOG, dokter kandungan itu. Kita utarakan, kita memang nggak punya kolesterol tinggi. Tapi kata beliau itu nggak apa-apa, memang Hal wajar dalam kehamilan normatif gitu loh. Sempat putus asa nggak Mas selama 12 tahun itu? Cuma yakin kita punya kedekatan dan sebetulnya secara kita sering gagal, tapi yakin itu ada. Ya apa Mbak ketemu Mas Angga pertama? Karena ini memang bidan dan bidangnya dia untuk ibu dan anak. Ya pertama kali ketemu sampean ya itu apa bisa tanda gitu saya itu bisa hamil. Oh gitu, masih ada keraguan dulu gitu tuh. Iya. Sholawat 3 kali. Izinmu ya Allah. Mudah-mudahan sehat, selamat sampai proses persalinannya selesai. Ibu dan anaknya selamat Mas ya, bayinya sehat dan sempurna. Ya. Jadi buat semua program hamil tetap semangat, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Saya gendong kan nangis. Rencana sih mau tak kasih susu, mungkin dengan
diberi susu bisa pulih, ternyata langsung pingsan dan nggak sadarkan diri dan ngorok. Kita bawalah ke rumah sakit swasta di Surabaya dan akhirnya di sana didiagnosa itu meningitis.